Assalamualaikum Ananda sekalian. Waalaikumsalam. Apa suara Ibu terdengar jelas, Ananda? Jelas, Bu. Gimana teman-temannya sudah masuk semuanya ke dalam room ini? Sudah, Bu. Oke, karena sudah, mari kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dimohon kepada Dinda untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk kelancaran pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya, karena kita sudah berdoa, marilah kita mencek kehadiran satu persatu. Berarti hanya Risman yang bermasalah jaringan untuk saat ini ya. Baiklah, karena Ibu sudah mengabsen Ananda sekalian, apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Pena, buku panduan, semuanya sudah ada di dekat kalian? Ada, Bu. Nah, Sudah. semua yang tidak berhubungan dengan materi kita pada hari ini, mohon dijauhkan terlebih dahulu, karena Ibu mengharapkan kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui KD yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kita bahas tentang IPK. IPK bisa Ananda perhatikan pada slide yang Ibu tampilkan. Bisa dibaca, Ananda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting kita ketahui. Kita masuk ke dalam materi kita. Materi kita yaitu adalah makromolekul. Menurut Ananda, apa sih maksud dari makromolekul ini? Bisakah Ananda menjelaskannya? Coba, Bu. Saya, Bu. Boleh Niken, silakan. Dari yang Ibu tampilkan, Bu, makromolekul terdiri dari dua kata, Bu, asalnya, Bu. Makro dan molekul. Jika digabungkan, artinya molekul yang besar, Bu. Oke, benar sekali ya Niken. Makromolekul ini yang sesuai yang dikatakan oleh Niken tadi adalah terdiri dari dua kata, yaitu makro dan molekul, yang jika digabungkan akan memiliki arti yaitu molekul yang besar. Makromolekul ini juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah polimer dan biomolekul. Biomolekul juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada pertemuan kita pada hari ini, tentunya kita akan membahas polimer terlebih dahulu. Sudah siap Ananda untuk memulai pembelajaran kita? Siap, Bu. Oke. Oke, ini ada penemu dari makromolekul yang kita bahas tadi, yaitu adalah Hermann Staudinger, yang ditemukan pada era 1920-an. Nah, coba Ananda perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan pada saat ini. Menurut Ananda, apa sih maksud Ibu dari menampilkan gambar-gambar ini? Ada yang tahu? Izin, Bu. Ya, Aslania. Kalau menurut saya, semua gambarnya itu mengandung polimer itu, Bu. Nah, benar sekali. Karena kita belajar saat ini tentang polimer, berarti gambar ini mengandung tentang polimer. Kita ambil contoh yaitu adalah teflon. Nah, pada gambar ini tidak ada teflon ya. Selain dari gambar ini ada, yaitu adalah teflon. Teflon Anda tahu kan? Tahu, Bu. Disebut, dan nama lain dari teflon ini wajan apa? Wajan penggorengan, Bu. Anti lengket, Bu. Ya, wajan penggorengan, tapi spesifiknya adalah wajan anti lengket. Tahu kan? Tahu, Bu. Nah, karena ini wajan anti lengket, coba Ananda bayangkan jika tidak ditemukannya polimer ini. Nah, kalau Ananda sekalian menggoreng telur, ternyata minyak habis, lengket-lengket dong telurnya ya. Iya, Bu. Nah, dengan ditemukannya teflon ini, maka Ananda bisa membuat telur dadar atau telur mata sapi tanpa minyak. Selain lebih sehat dan juga lebih
tidak lengket ya, lebih berguna di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan penjabaran Ibu tadi, apakah ada Ananda terbesit di dalam hatinya agak tertarik dengan belajar polimer ini? Ada, Bu. Bagus Tertarik sekali. sekali, Bu. Menarik, Bu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu, nah tadi kan mengandung polimer. Menurut Ananda apa sih polimer itu? Nah, untuk Ananda tahu tentang polimer ini? Iya, Bu. Siapa yang tahu? Saya mencoba menjawabnya, Bu. Baiklah, Destri, apa itu polimer? Polimer adalah senyawa yang memiliki massa molekul besar monomer berulang, Bu. Oke, baiklah videonya ya. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Dan mes. Poli artinya banyak, dan mes atau mero artinya bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan membentuk polimer. Contoh dari monomer adalah etilena, dan jika etilena ini berikatan, maka terbentuk satu polimer yaitu polietilena. Klasifikasi polimer. Berdasarkan sumbernya, pertama, polimer alami adalah polimer yang bersumber dari alam, seperti dari hewan dan tumbuhan. Kedua, polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang disintesis oleh manusia dengan tujuan produksi secara komersial dan industri. Berdasarkan strukturnya, pertama, polimer linear. Polimer linear adalah polimer yang memiliki struktur berulang dalam satu rantai tunggal. Kedua, polimer rantai cabang. Polimer jenis ini memiliki rantai dengan cabang yang terhubung dengan rantai utama polimer. Ketiga, polimer berikatan silang. Dalam polimer ikatan silang, rantai linear yang berdekatan bergabung satu sama lain di berbagai posisi oleh ikatan kovalent dapat dibentuk secara sintesis atau reaksi kimia. Keempat, polimer jaringan. Monomernya membentuk 3 atau lebih ikatan kovalent aktif, membuat jaringan 3 dimensi dan disebut polimer jaringan. Klasifikasi berdasarkan mode polimerisasi. Yang pertama, penambahan monomer. Polimer jenis ini dibentuk oleh penambahan berulang monomer dengan ikatan rangkap atau rangkap 3 tanpa mengeliminasi molekul kecil seperti air. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer ini dibentuk oleh kombinasi monomer dengan mengeliminasi molekul kecil seperti air. Salah satu contoh polimer ini adalah tafolit. Klasifikasi berdasarkan gaya antar molekul. Yang pertama, elastoma. Berbentuk polimer padat yang bersifat elastis. Polimer ini dapat meregang jika diberikan gaya dan akan kembali ke bentuk semulanya jika gaya tersebut dihilangkan. Kedua, termoplastik polimer. Polimer disatukan oleh gaya antar molekul. Polimer akan lunak jika dipanaskan dan akan keras jika dibiarkan dingin. Ketiga, termostatik. Ketika dipanaskan, polimer akan mulai menghubungkan rantai silang antar rantai polimer hingga menjadi keras dan tidak mencair. Keempat, serat. Berbentuk seperti benang, memiliki kekuatan antar rantai yang memberi nilai kuat tarik yang tinggi. Metode pembuatan polimer. Metode pembuatan polimer dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah polimerisasi kondensasi, dan yang kedua adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi kondensasi merupakan suatu proses penambahan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi di antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer tersebut dengan sesamping atau byproduct berupa air. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan ikatan rantai. Produk polimer mengandung semua atom yang ada pada monomer awal. Reaksi ini tidak menghasilkan produk samping berupa air. Aplikasi polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan polimer sangat banyak digunakan, terutama dalam bentuknya yang berupa botol plastik, yaitu produk dari polipropilен, kemasan makanan, produk dari polistirena, pelapis pada kayu berupa resin melamin formaldehido, dan pelapis pada peralatan masak berupa PTFE. Sedangkan dalam aplikasinya di bidang industri, polimer banyak ditemui dalam bentuk drum storage, yaitu produk dari polietilena, pipa PVC atau polyvinyl chloride, ban, dan sebagai isolator listrik lainnya, dan juga berupa fiber optik, yaitu produk dari serat. Keuntungan polimer. Keuntungan polimer dalam kehidupan sehari-hari seperti botol plastik, pipa, lemari plastik, dan rak piring plastik. Selain itu, keuntungan lainnya adalah tidak mudah pecah dan tidak mudah bereaksi dengan zat kimia, serta dapat digunakan pada alat-alat kesehatan. Kerugian polimer. Kerugian dari polimer itu sendiri adalah 1. Penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dapat mencemari lingkungan karena polimer itu sulit untuk diuraikan. Yang kedua, polimer dapat menghalangi udara dan aliran air masuk ke dalam tanah.
Yang ketiga, racun yang terkandung di polimer akan masuk ke tanah dan membuat cacing tanah mati. Oke, kembali lagi kita ke slide. Di sini Ibu mengilustrasikan bahwa monomer itu terdiri dari satu segi 6 dan polimer itu terdiri dari banyak segi 6. Dari ilustrasi yang Ibu berikan ini, jadi yang dikatakan oleh Destri itu benar, bahwa polimer didefinisikan sebagai senyawa yang memiliki massa molekul besar dengan struktur berupa rantai tersusun atas monomer yang berulang. Di sini juga ada terdapat link video, ini merupakan video tambahan yang nanti akan Ibu share melalui grup WA, jadi Ananda bisa menggali materi kita lebih dalam lagi. Ini adalah etilena yang dibahas juga pada video tadi. Etilena ditambah yang menjadi monomernya. Ketika etilena ditambahkan dengan etilena akan terbentuk menjadi sebuah polietilena. Selanjutnya yaitu adalah bentuk polimer. Ada polimer linear, polimer bercabang, dan polimer jaringan 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk kepada tata nama polimer. Untuk mengetahui tata polimer ini, kita memiliki 2 aturan, yaitu aturan polimer vinil dan tata nama polimer non-vinil. Yaitu adalah sifat-sifat polimer. Sifat-sifat polimer ini terdiri dari panjang rantai polimer, gaya antar molekul, dan percabangan rantai. Yang mana pengertian dari masing-masing sifat ini terdapat pada bagian bawahnya, yaitu bisa Ananda baca yaitu adalah jika rantai, ini dia penjelasannya, kalau gaya antar molekul ini, dan percabangan rantai ini. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu adalah ikatan silang antar rantai polimer, dan yang kelima adalah sifat kristalinitas rantai polimer. Nah, kita sangat penting mengetahui sifat-sifat dari polimer ini, karena sifat itu dimiliki oleh polimer. Jika sifatnya berbeda, maka polimer yang dimaksud juga berbeda. Maka Ananda Ibu juga harus dapat memahami kelima sifat-sifat yang Ibu berikan ini. Selanjutnya yaitu adalah penggolongan polimer. Penggolongan polimer dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah asalnya, yang kedua adalah monomer pembentuknya, yang ketiga sifat terhadap panas, yang keempat yaitu adalah proses reaksi pembentuknya. Kita masuk satu-satu. Berdasarkan asalnya, terdapat ada polimer alam, polimer sintesis, dan polimer modifikasi. Sedangkan berdasarkan monomer pembentuknya, homopolimer dan copolimer. Masing-masing penjelasan dari polimer alam, sintesis, modifikasi, homopolimer, dan copolimer ini sudah ada Ibu jelaskan dan jabarkan pada bahan ajar yang Ibu kirimkan kepada grup WA kita. Selanjutnya itu adalah berdasarkan sifatnya terhadap panas, juga dibagi menjadi 3, ada termoplastik, termosetting, dan elastromer. Yang ketiga yaitu adalah yang keempat yaitu adalah berdasarkan proses reaksi pembentuknya, terbagi menjadi polimer adisi dan kondensasi. Ini semua yang Ibu jabarkan ini hanyalah poin-poin pentingnya saja. Maka dari itu Ananda sekalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan polimer-polimer yang Ibu jabarkan ini melalui dengan membaca bahan ajar yang Ibu berikan atau dengan menonton video yang Ibu berikan juga. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan polimer dan cara penanggulangannya. Di sini Ananda bisa memperhatikan pada layar Ibu, terdapat TV yang mengiklankan Stop Plastic Pollution. Menurut Ananda, apa sih maksud dari Stop Plastic Pollution ini? Ada yang tahu? Ini maksudnya yaitu adalah TV ini mengiklankan untuk mengajak kita untuk tidak melakukan polusi terhadap plastik. Apa sih maksud dari polusi terhadap plastik? Ini dia penjelasannya. Kata yang Ibu berikan ini diharapkan kepada siswa-siswa Ibu untuk dapat menyadari bahwa kebersihan ini adalah kebiasaan yang menjaga tubuh, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, setelah Ibu menyampaikan materi ini, apakah sudah paham tentang materi polimer ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah,
Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Adakah yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Saya ada pertanyaan, Bu. Baiklah, kepada Desri. Silahkan. Ya, Bu. Pertanyaan saya begini, Bu. Jika tidak ditemukan polimer, apa dampak dan keuntungannya bagi dunia, Bu? Waduh, ini pertanyaan yang cukup berat dan juga sangat membuat kita lebih berpikir kritis ya. Nah, kebetulan apa yang ditanyakan oleh Desri ini sudah Ibu rangkum ke LKPD yang harus Ananda kerjakan. Nah, untuk demikian kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Ibu sudah men-share LKPD yang harus dikerjakan beserta nama kelompoknya. Mohon dicek. Ibu berikan waktu selama 40 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Setelah 40 menit, kita akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kalian. Apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Oke. Baiklah, untuk pengerjaan LKPD ini, mohon tidak keluar dari Zoom karena Ibu akan mencek kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Apakah ada kendala dalam pengerjaan tugas ini? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke. Tetap semangat ya. Jika tidak ada, itu gunanya grup untuk mendiskusikannya. Ibu akan ke kelompok 2 terlebih dahulu. Nanti Ibu kembali lagi ya. Baik, Bu. Baiklah, ini kelompok 2. Ibu akan bertanya apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD ini. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nomor 1 gimana teman-teman? Apakah sudah dijawab? Sudah, guys. Nomor 1 sudah dapat dijawab tadi, guys. Belum. Oh, oke, Hikmah. Sudah, Bu. Oke, berarti tidak ada kendala, Bu ya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Selamat bekerja ya. Ya. Baiklah, setelah 40 menit Ibu menunggu Ananda mengejarkan LKPD yang Ibu berikan. Sekarang silakan presentasi bagian nomor 1. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Baiklah, Niken. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk soal nomor 1, Bu, Ibu dan teman-teman, ya. Jadi polimer didefinisikan sebagai senyawa yang memiliki massa molekul besar dengan struktur berupa rantai tersusun atas monomer yang berulang. Ada 2 jenis polimer berdasarkan sifatnya, yaitu ada polimer termoset dan termoplastik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, yang nomor 2, siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Baiklah, Gasmawati. Perkenalkan, Bu, nama saya Gasmawati, saya perwakilan kelompok 2, Bu. Ya. Di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu sebutkan golongan polimer. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya, yaitu ada polimer alam, polimer sintesis, polimer modifikasi. Yang berdasarkan monomer pembentukannya ada homopolimer dan copolimer. Berdasarkan sifatnya terhadap panas ada polimer termoplastis, polimer termosetting, elastomer. Berdasarkan proses reaksi pembentuknya ada polimer adisi dan polimer kondensasi, Bu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, berarti sudah lengkap yang dijawab oleh IGES. Selanjutnya yang nomor 3, siapa yang ingin siapa yang ingin mempresentasikannya? Baik, Bu. Saya Hikmah Istiqori akan coba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan polimer, homopolimer, dan copolimer. Nah, jawaban saya, kalau homopolimer, polimer yang monomer pembentuknya sejenis, contohnya polivinilklorida, selulosa, teflon. Kemudian kalau copolimer, yaitu polimer yang monomernya merupakan molekul yang berbeda, contohnya dakron, protein, DNA, dan melamin. Ya, benar sekali yang dijawab oleh Hikmah. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Siapakah Ananda Ibu yang bersedia untuk menjawab pertanyaan nomor 4? Aslamia, Bu. Baiklah, Aslamia. Coba jawab.
Saya Samia Alansari dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 4. Sebutkan beberapa peranan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu polietilena sebagai pembungkus makanan dan kantong plastik. Kemudian polipropilena sebagai karung, pada karung dan tali plastik. Kemudian teflon atau politetrafluorometilena sebagai pelapis bahan tahan panas, pelapis panci anti. Sudah cukup banyak ya yang diberikan contoh oleh Aslamia. Untuk Ananda sekalian, apakah ada tambahan jawaban pada nomor 4 ini? Ada, Bu. Oke, Desri, coba dijawab. Baiklah, Bu. Saya akan menambahkan jawaban dari yang sudah dijawab. Ada karet alam dan polivinil alkohol, Bu, yang terdapat pada bak air, Bu. Sekian jawaban dari saya, Bu. Iya, terima kasih kepada Desri. Sudah banyak ya contoh yang dari teman-teman semua berikan tentang polimer ini. Selanjutnya kita masuk kepada nomor 5. Untuk nomor 5, siapa yang bersedia mempresentasikan hasil jawabannya? Saya, Bu. Oke, Neris. Pada Neris. Ya, Bu. Yang nomor 5 itu jawaban Risman, di mana polimer dapat dibagi dua menjadi polimer alam dan polimer sintesis, yang mana fungsi dari kedua polimer ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan pada zaman globalisasi ini. Contohnya polimer sintesis yaitu kantong plastik, di mana saat ini hampir semua tempat jual beli menyediakan barang satu ini. Jika tidak ditemukan polimer saat ini, mungkin untuk dapat membawa bawaan belanja akan dilakukan dengan membawanya dengan tangan. Sedangkan dampak penggunaan plastik yang berlebihan dapat merusak lingkungan karena tidak dapat diuraikan oleh bakteri dan mikroorganisme secara langsung. Itu jawaban dari saya, Bu. Oke, bagus sekali ya, Nerisman. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, karena semuanya sudah terjawab LKPD-nya, selanjutnya yaitu kegiatan kita itu adalah menyimpulkan. Kepada Ananda sekalian, ada yang bersedia terlebih dahulu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Elsa. Kepada Elsa, Ibu silakan. Saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu polimer adalah senyawa yang termasuk makromolekul, di mana massa molekulnya besar, tersusun dari banyak monomer dengan bentuk berbeda-beda, seperti linier, bercabang, dan 3 dimensi. Polimer juga dapat digolongkan berdasarkan golongan tertentu, seperti asal, reaksi, dan lain-lain, Bu. Sekian, Bu. Oke, benar sekali kesimpulan yang diberikan oleh Elsa, di mana polimer ini yaitu tersusun dari monomer yang berulang, sehingga dapat dikatakan sebagai polimer, dan strukturnya juga terbagi menjadi 3, ada linear, bercabang, dan 3 dimensi. Jangan lupa ada 5 sifatnya tentang polimer ini, dan juga ada 4 penggolongan dari polimer ini yang Ananda harus perhatikan dan simak baik-baik. Yang terakhir yaitu adalah dampak penggunaan polimer. Karena kita sudah belajar tentang dampak penggunaan polimer, dimohon kepada Ananda sekalian untuk lebih bijak dalam penggunaan seperti kantong plastik yang digunakan pada kehidupan sehari-hari ini. Dikarenakan jam kita sudah habis, kita sudahi dengan pembacaan Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan pada bahan ajar, kerjakan untuk objektif 1-5 dan esai cukup nomor 1 saja. Kemudian hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini dikirim melalui grup WA, sedangkan tugas yang Ibu berikan ini berikan ke email pribadi Ibu yang dikumpul paling lambat hari Sabtu jam 6 sore. Selanjutnya, jangan lupa membaca materi kita selanjutnya, karena materi selanjutnya yaitu adalah berkaitan tentang karbohidrat. Sekian pesan dari Ibu, tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.